Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen yang telah hadir, perkenalkan saya Nida Lutfia Zahra dengan NPM 20110606011. Izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudulkan Pengaruh Model Pembelajaran Riskosre berbasis media Koko School terhadap peningkatan kemampuan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah kelas 8 pada mata pelajaran IPA Biologi. Langsung saja, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, di mana dalam bab 1 ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, dan sistematis penulisan penelitian. Kemudian poin pertama dalam bab 1 ini adalah penegasan judul. Jadi adanya penegasan judul ini sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan judul penelitian dan untuk mengetahui maksud serta tujuan penelitian ini. Biasanya penegasan judul ini berisikan tentang pengertian dari judul itu sendiri, yaitu tentang pengaruh model pembelajaran atau model pembelajaran Riskosre dan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya tantangan untuk menghadapi revolusi industri keempat di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian ada pembelajaran yang membosankan karena banyak sekali guru yang masih menggunakan media atau metode pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga akan mengakibatkan rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apakah model pembelajaran Riskosre ini berpengaruh terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran biologi. Kemudian poin kedua yaitu apakah media pembelajaran Koko School berpengaruh terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran biologi. Dan poin terakhir yaitu apakah model pembelajaran Riskosre dan media Koko School ini akan berpengaruh terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran biologi. Jadi dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Riskosre terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kedua ada untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran Koko School berpengaruh terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 8 di mata pelajaran biologi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Riskosre dan media Koko School berpengaruh terhadap literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran biologi. Tujuan penelitian itu terdapat manfaat, yaitu yang pertama itu bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna untuk menambahkan pengetahuan mengenai model pembelajaran, khususnya model pembelajaran Riskosre. Kemudian bagi peserta didik dapat manfaatnya yaitu dengan mengaplikasikan model pembelajaran Riskosre ini diharapkan dapat meningkatkan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan untuk menyediakan ide atau gagasan sehingga dapat meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran biologi. Sedangkan untuk penelitian lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rekomendasi untuk pertimbangan dalam perluasan penelitian selanjutnya. Kemudian ada bab 2 yaitu landasan teori. Di landasan teori ini terdapat pengertian tentang model pembelajaran Riskosre, media pembelajaran berbasis Koko School, pengertian tentang literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah, serta ada kerangka berpikir. Pengertian model pembelajaran Riskosre ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian media pembelajaran berbasis Koko School ini yaitu media Koko School ini adalah media pembelajaran yang membantu guru dan murid agar dapat mengelola kelas dengan mudah, efektif, dan efisien dengan Learning Management System atau LMS. Kemudian pengertian dari literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah yaitu literasi sains sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan. Selanjutnya itu ada bab 3 atau metode penelitian. Jadi poin-poin dalam bab 3 ini ada waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen, dan uji normalitas. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambasumbur, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur,
Penelitian ini diadakan pada siswa SMP kelas 8 di SMP Negeri 1 Waibungur. Waktu penelitiannya yaitu pada semester 2 tahun ajaran 2023-2024, di mana penelitian ini dimulai pada tanggal 17 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2024. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen semu ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap karakteristik subjek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8. Pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, yaitu dengan pengambilan sampel berupa 2 kelas, sehingga diperoleh kelas 8A sebagai kelompok eksperimen 1 yang tidak mendapatkan perlakuan pembelajaran menggunakan model Ricochet dengan berbasis media Focus School, dan kelas 8B sebagai kelompok eksperimen 2 yang mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan setting pembelajaran model Ricochet dengan berbasis media Focus School. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik interview, wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan dari ketiganya. Selanjutnya ada uji instrumen. Jadi uji coba instrumen ini perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hal ini bermaksudkan agar instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran variabel memiliki validitas dan reliabilitas sesuai dengan ketentuan. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut telah melalui uji. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.